dimasukkan 2,9 mili benzaldehid. Dimasukkan 2,9 benzaldehid ke dalam labu dasar bulat. Dilarutkan kalium hidroksida dengan 2,5 ml Aquades. Kemudian kita destilasi benzaldehid menggunakan alat destilasi. Berapa suhunya nih, Dek? Belum naik. Bayangin Kak, kami kemarin nge-revlog. Kami cuma itu ngomong kaki gara-gara ini. Sampai ininya bergerak. Piringnya kita sampai piring. Kelamuan nge-snap. Ya itulah. Mantannya. Pas di dalam langsung dibuka, soalnya kalau kalian pencet di dalam udah. Selanjutnya kita masukkan 2,9 benzaldehid ke dalam labu dasar datar. Selanjutnya dimasukkan larutan kalium hidroksida ke dalam labu yang berisi benzaldehid yang telah didestilasi. Enggak gitu cara ngaduknya. Selanjutnya digoncangkan sampai terbentuk emulsi. Kelantan buat adanya trauma wae. Tapi orang enggak mau. Setelah digoncangkan terdapat emulsi, kemudian kita diamkan selama 1 jam. Saat proses pendiamannya, labu dasar datar harus ditutup. Setelah didiamkan selama 10 jam, selama 1 jam, ditambahkan air kurang lebih 11 ml untuk melarutkan endapan kalium benzoat yang terbentuk. Selanjutnya dipindahkan ke dalam corong pisah. Dimasukkan 3 mili dietil eter ke dalam corong pisah. Dilakukan pengocokan dan dikocokkan secara kuat-kuat. Dimasukkan kembali dietil eter ke dalam corong pisah. Lakukan ekstraksi yang kedua. Dimasukkan kembali 3 mili dietil eter ke dalam corong pisah. Lakukan ekstraksi yang ketiga.
dilakukan pembuangan gas dari corong pisah. Terjadinya dua lapisan pada larutan, yang mana terbentuk lapisan atas dan lapisan bawah. Ada pula video pratiku goreng. Dilakukan pemisahan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Adik, cuci dulu. Tas pecah. Itu. Kakak tinggi. Tiga. Kemudian dimasukkan larutan ether yang terdapat di bagian atas tadi ke dalam labu, kemudian didestilasi. Baiklah, selanjutnya kita lakukan proses destilasi sampai volume ether tadi tinggal 3 mili. Udah Terjadinya 60 lebih, Kak. kenaikan suhu yang menyebabkan adanya asap di dalam corong pisah. Di dalam Ditimbang 0,5 natrium bisulfit. Natrium karbonat. Timbang 0,1 natrium sulfit. Dimasukkan larutan 10 mili natrium karbonat. Kemudian dikeringkan dengan menambahkan 5 gram anhidrida magnesium sulfat. Agak dedik. Nah, dimasukkan 0,5 mili larutan jenuh natrium bisulfit. Selanjutnya disaring untuk kemudian dilakukan proses destilasi. Dilakukan proses destilasi hasil penyaringan tadi. Dicampurkan HCl dengan air, kemudian larutan dalam air yang tadi disimpan, yaitu lapisan bawah, itu merupakan kalium benzoat, dimasukkan ke dalam campuran asam klorida dengan air tadi. Tambahan air es 10 ml. Terbentuk
Cairan berwarna merah muda dan terbentuk endapan. Nah, tambahkan 10 ml air es. Dulu asam HCl dulu, HCl baru air. Iya, masukkan HCl ke seliput. Tidak sih? Iya. Tapi itu campuran HCl dengan air ke dalam suatu campuran. Larutan dalam air yang disimpan tadi kan, ini kan. Yaitu larutan, ini larutannya kalium benzoat ke dalam campuran, yaitu ke dalam campuran ini ya. Berarti Sambil diaduk. HCl dengan Ini disatuin dulu ya, Bang? iya HCl sama disatuin air. dulu. Ya, Itu ini tadi air. HCl. Ini HCl enggak sih? Iya. Berarti ambil lagi ya, Bang. Ini beda sih. Tambahkan air es. Ditambahkan Diaduk pakai batang air. ditambahkan 100 ml air es ke dalam larutan. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk. Iya kayaknya boleh ya. Tapi bener. Setelah terjadi endapan asam benzoat, kemudian disaring. Iya mantap. Cantiknya. Cantik. Kemudian filtrat dicuci dengan menggunakan Aquades. Kalian sama enggak? Sama. Penyedot. Yang enggak disaring enggak sih? Ya gitu sih. Itu sih. Berikutnya adalah dilakukan proses penimbangan hasil dari asam benzoat.